kebanyakan orang yang komenin orang flexing itu adalah orang-orang yang kerja 9 to 5. Kita lagi bahas justru yang emang flexing di sosial media nih, pamer di sosial media. Sebenarnya mereka beneran punya duit nggak sih? Terima kasih Mas Melvin sudah hadir bersama kita hari ini di Kredikas. Jadi Kredikas itu adalah sebuah program bagian dari inisiasi Kredivo generasi jempolan gitu. Jadi apa sih yang disebut generasi jempolan? Yaitu adalah generasi yang bukan hanya melek teknologi, tapi juga gimana mereka melek finansial gitu. Ini adalah Kredikas versi yang kedua. Ya gitu, jadi kita akan punya series of podcast gitu, dan kita akan ajak ngobrol key opinion leaders atau expert di bidangnya. Nah hari ini Mas Melvin mungkin perkenalan dulu ya. Mas Melvin adalah seorang certified financial planner dan juga CEO dan founder dari Finansialku. Betul. Oke, selamat datang Mas Melvin. Good to have you here. Perkenalan juga, gue Indina, host Kredikas hari ini. Jadi kita hari ini akan ngobrol-ngobrol tentang apa Mas Melvin? Kali ini ngobrolin yang ini ya, suka-suka pamer ya. Flexing ya. Disebut flexing. Lagi rame banget gak sih? Rame banget ya. Flexing di social media ya. Iya, dan kebetulan kemarin baru ke blow up lagi tuh kasusnya. Aduh iya banyak sih ya. Yang seru itu, dan sekarang lagi disorot banget ya. Netizen itu dengan kemampuan stalkingnya yang luar biasa. Iya loh, banyak detektif ya. Iya, gila banget. Dan akhirnya bisa terbongkar hal-hal di belakang itu ya. Betul. Oke. Menurut Mas Melvin sendiri gimana melihat fenomena ini? Flexing ya. Sebenarnya menurutku nih ya, flexing itu sebenarnya fan aja ya. Menurutku fan aja. Karena apa? Kalau misal kitanya nggak ada masalah dengan flexing itu ya udah, orang lihat orang kayak gitu ya sudah aja. Dulu pertama kali kerja di perbankan waktu awal karir, beberapa klien ketika pergi ke bank karena wealth management juga orangnya juga mobilnya kayak gitu, bajunya kayak gitu, dan dananya gitu, ya udah gitu aja. Kan kalau mereka memang lifestyle-nya begitu, gitu. Tapi yang aneh itu adalah kalau yang maksain pamer, nunjukin sesuatu untuk sosial media untuk ningkatin status. Kan kalau di marketing itu biasanya ada istilah social currency ya. Ya. Nah itu tuh yang mereka mau dapetin tuh social currency-nya itu kelihatan keren, kelihatan kaya, tapi benar sampai sana atau nggak tahu. Tapi kalau memang orang yang aslinya udah di sana dan memang hasilnya dari keuntungan, memang dia kerja dan dia menghasilkan segitu, ya nggak apa-apa juga. Berarti maksudnya nggak bermasalah tuh, maksudnya beneran punya duitnya? Iya, kalau punya beneran duitnya dan memang dia hidupnya begitu aja, ya nggak apa-apa juga. Ya wajar gitu. Tapi kalau yang maksain, yang untuk cuma pamer-pamer, mungkin buat jualan, kan kayak dulu kan ada yang jualan apa namanya, trading binary, kadang untuk flexing dan lain sebagainya, flexing untuk jualan biar rame. Nah yang kayak gitu yang sebenarnya kurang pas lah ya. Buat konten juga ya? Ya marketing. I see. Tapi yang banyak ditemukan gimana? Maksudnya kan ini kan kita lagi bahas justru yang emang flexing di sosial media nih, pamer di sosial media. Sebenarnya mereka beneran punya duit nggak sih? Nah ini banyak. Siapa yang flexing? Ini kalau yang berhubungan dengan anak-anak muda, ya mungkin bisa jadi mereka memang sukses di usia muda. Kalau yang pejabat itu mungkin beneran. Tapi yang jadi masalah adalah ya orang-orang mempertanyakan aja uangnya masa dapat dari situ gitu. Tapi kan kita nggak tahu ya. Siapa tahu orang tuanya dia udah kaya gitu dan lain sebagainya, kita nggak tahu gitu dan lain sebagainya. Tapi kan ada anak muda ini yang ceritanya menjadi inspirasi nih kan gitu. Padahal umurnya tuh mungkin belum 30 tahun gitu kan. Sekarang kan banyak banget gimana caranya nih belum 30 udah punya rumah, atau kayak kapan mendapatkan 100 juta pertamamu gitu ya. Terus mereka berlomba-lomba menjual gaya hidup itu gitu dengan apapun ya. Menjual kisah suksesnya dia gitu. Tapi aku sempat dengerin podcastnya Renal Kasali juga gitu. Menurut dia kalau misalnya ada anak muda yang udah terlihat pamer, itu pasti ada sesuatu, karena kayak seakan-akan anak-anak muda ini tuh nggak maunya semuanya instan gitu. Jadi nggak mau menjalani prosesnya dulu gitu untuk mencapai ke situ. Menurut Mas Melvin gimana? Kalau aku mungkin ada setuju dan nggak setujunya dengan Pak Renaud ya. Kalau aku aliran gini, zaman dulu itu memang semuanya itu harus diselesaikan sendiri. Coba ya, zaman dulu nih kita bikin skripsi ya, supaya dapat konteksnya.
Aku tuh lulusan masuk kuliah tuh angkatan 2007. Jadi lulus di sekitar 2011. Nah, kalau anak mahasiswa zaman sekarang bikin skripsi, itu kayaknya nggak nyampe 3 bulan beres. Atau mungkin 1 minggu juga beres. Karena subscribe ada ChatGPT yang terbaru. Oh, ya. Jadi apalagi kalau misal sekarang kerjaan freelance digabungin sama teknologi yang sudah ada. Misal nih ya, yang zaman dulu kita bikin skrip, harus research ini itu dan lain sebagainya. Dari berapa sumber jadiin satu, berapa jurnal jadiin satu. Dengan adanya teknologi, nah artificial intelligence bisa lebih cepat nggak? Bisa. Zaman dulu kalau untuk mau mengerti sebuah konteks, kayak saya mempelajari tentang finance, investment gitu, itu paling nggak ada 30 buku yang aku baca. Paling nggak untuk ngerti konteks gitu. Nah, tapi sekarang itu buku-buku itu tuh udah ada yang bacain. Pernah tahu nggak ada aplikasi-aplikasi yang subscribe padahal kita dibacain buku gitu. Itu enak banget, tinggal audiobook gitu ya. Audiobook dibacain sejam beres berarti 30 hari 30 buku. Itu cepat banget. Aku bilang ya ini teknologi. Ya bisa aja lebih cepat gitu. Kalau mungkin the way cara kita jualan zaman dulu. Gimana sih caranya zaman dulu jualan gitu? Wah, zaman saya dulu telepon satu-satu dulu di bank gitu waktu kerja di bank. Zaman sekarang lewat sosial media, terus digital marketing, email otomatis, ini semua otomatis. Jadi mungkin paradigmanya bisa lebih cepat nggak? Bisa, tapi tetap kerja keras nggak? Ya tetap kerja keras, gitu. Tapi bukan berarti maksudnya gini, kalau mau kaya itu harus nanti nunggu tua gitu, nggak gitu. Gitu. Tapi apa sih faktor-faktor pendorongnya menurut Mas Melvin yang bikin orang tuh jadi kayak seakan-akan pengen cepet kaya, udah gitu dipamerin. Nah, kalau yang dipamerinnya itu yang kurang setuju ya, karena gini, itu akan jadi masalah karena akan ada kesenjangan sosial. Jadi akan kesenjangan sosial dan ujungnya nanti case-nya adalah, tahu nggak ya, ketika orang kaya sama orang yang kaya sama yang mampu sama nggak mampu itu terlalu tinggi dan itu mencolok, itu nanti akan ada masalah sosial yang lebih gede. Dan itu yang saya sendiri sih kurang setuju itu. Karena kan banyak yang akhirnya menghalalkan segala cara nih gitu untuk menjadi kaya itu, dan sebenarnya tujuannya ya untuk tadi ya meningkatkan status itu dan hanya untuk pamernya sebenarnya gitu. Yes. Dan yang satu sudut pandang yang menurutku perlu di highlight juga adalah gini. Ya udah sih, kalau orang lain mau pamer ya sudah sih, fokus aja sama dirinya kita sendiri aja sih. Kenapa? Kalau dia pamer tuh gini. Satu, bisa jadi karena dia usahanya dia. Kedua, bisa jadi karena orang tuanya. Ketiga, bisa jadi fasilitas kantor. Keempat, bisa jadi nyewa. Benar. Udah sih, orang lain mau pamer ya silahkan aja pamer, nggak apa-apa gitu. Misal lulus kuliah tiba-tiba udah pakai mereknya Apple semua gitu ya, dari atas sampai bawah gitu. Ya sudah sih, siapa tahu memang dia kerja di perusahaannya juga kasih fasilitas itu dan dia pakai gitu. Ya udah nggak apa-apa. Nah, kalau misal kitanya sendiri yang lihat jangan yang panas gitu. Yang nyebabin masalah itu kan adalah yang ngelihat panas gitu. Ya, kalau misal lu mau ya sudah lu usahain gitu. Pengaruh yang Mas Melvin lihat untuk anak-anak muda dengan adanya fenomena ini apa? Apakah membuat jadi ya tadi lebih panasan itu, atau justru mindset tentang apa itu definisi sukses itu jadi berbeda, atau apa nih? Kalau aku melihatnya gini, anak-anak yang generasi Z itu berarti setelah kelahiran tahun 97, 96, 97 dan seterusnya sampai tahun 2000-an awal, itu mereka tuh lulus kuliah masuk di industri itu pada zaman saat COVID kemarin paling banyak. Nah, pada saat COVID kemarin itu orang dapat uang, dapat kekayaan dari tempat pasar modal atau dari kripto itu cepat banget. At the moment. Ya, dan kita buat orang-orang yang generasi lahiran tahun 2000 waktu kuliah 2007 lulus 2011, itu tuh waktu masuk ke market atau ke industri itu industrinya lagi nggak yang kayak kemarin gitu. Jadi kita melihatnya kayak, ya kalau lu mau sukses ya harus kerja keras, harus satu hari. Nah, kalau mereka masuk di saat market bullish, apapun itu masih naik. Nah, jadi itu timing masuknya aja kan. Nah gitu, jadi caranya mereka lihatnya pas waktu enaknya. Nah, kita jalani pas lagi biasa-biasa aja gitu. Jadi sudut pandang kita berbeda. Nah, finansial itu kan juga sebenarnya sangat aktif dalam edukasi gitu ya. Sebenarnya edukasi paling mendasar apa gitu yang sebenarnya harus ditanamkan ke anak-anak muda ini gitu di tengah
banyak godaannya gitu di tengah banyak orang yang memang bangun pencitraannya seperti itu, bahwa ya flexing itu adalah tanda kesuksesan gitu. Sebenarnya apa yang biasanya Mas Melvin tanamkan? Kalau aku balik ke orangnya sih sebenarnya, tujuannya kamu tuh apa? Kamu pengen kelihatan, kan ada satu quote dari siapa ya, aku lupa. Dia bilang katanya banyak orang itu pengen kelihatan keren, kelihatan hebat. Udah dia spending uang yang belum dia punya juga untuk kelihatan hebat itu. Terus untuk kelihatan hebat atau membahagiakan orang-orang yang sebenarnya dia nggak suka juga. Oh iya, aku tahu tuh quote itu. Kurang lebih gitu kan. Ya kalau menurutku sih kembali ke orangnya. Jadi what your purpose, apa yang bikin lo bahagia itu apa? Misal kamu bikin bahagia kalau kamu bisa berkumpul sama seluruh anggota keluargamu di rumahmu gitu. Ya udah, beli rumah. Misal kamu bahagia kalau kamu bisa apa? Kamu bisa enjoy itu, misalnya hobi nonton atau bisa main game. Ya udah, kamu punya uang, kamu bisa beli waktu, kamu bisa main game, itu ya nggak apa-apa. Tapi nggak seru kali? Nggak seru kali itu maksudnya? Karena kebahagiaannya. Iya, maksudnya kayak berkumpul dengan keluarga itu kayak secara mimpi itu nggak seksi ya. Untuk dijual maksudnya. Ya misal nih, kalau ya itu nggak seksi dijual, tapi kan kembali kan tujuannya mau buat apa ya. Kalau misalnya tujuannya untuk cari rame, cari seru dengan mau pamer doang, ya nggak apa-apa, pamer aja gitu. Berarti kalau memang mau punya handphone untuk dilihatin, ya dilihatin aja. Tapi sekali lagi ada dampak buruknya, itu dampak sosial. Nah itu yang masalah tuh adalah dampak sosialnya, itu yang sebenarnya kurang setuju gitu. Berarti tadi satu tipsnya adalah ya didefinisikan lagi gitu, didefine lagi sebenarnya kebahagiaannya apa? Maunya apa gitu. Maunya apa? Ada lagi? Mungkin? Nah, kalau yang kedua, kalau sudah ngerti maunya apa, itu lebih enak. Jadi fokusnya itu fokus ke diri sendiri aja, nggak usah terlalu lihat orang lain. Jadi nggak panas gitu kalau lihat orang lain. Nah, kalau udah mulai bikin plan, rencananya mau ngapain, berapa penghasilannya yang make sense buat ngejar gaya hidup itu. Terus kalau sudah berapa dari penghasilan itu yang bisa di saving atau yang bisa diputerin lagi di invest dan lain sebagainya. Jadi dengan cara kayak gitu tuh lebih tenang gitu, ya kan? Tapi itu sih menjaga lifestyle itu naik secara proporsional dengan gaji itu susah kan? Kayak naik gaji dikit atau dapat THR dikit atau bonus dikit langsung naiknya banyak 2 kali lipat gitu ya. Iya. Ya, dan kita dari kecil itu selalu dibilanginnya suruh berhemat dan menabung. Tapi tidak pernah diajarkan gimana caranya cari uang. Gimana caranya nambah penghasilan, itu tidak pernah dikasih opsi atau tidak pernah dibuka opsi itu. Tapi sekarang opsi itu tuh, kenapa aku bilang anak-anak muda sekarang punya banyak penghasilan, sumber penghasilan ya. Nih, contoh paling simpel. Sekarang orang-orang itu kerja itu Senin sampai Jumat kantoran. Sabtu Minggu itu biasa kosong. Ya, katakanlah let's say di Jakarta itu UMR Jakarta tuh setauku sekitar 5 juta. Berarti setahun kerja itu kurang lebih 60 juta. Ya kan? Nah, coba bayangin ya, kalau ada orang yang Sabtu Minggunya itu jualan apartemen. Terus apartemen Jakarta, let's say apartemen tuh harganya sampai 1 miliar gitu. Ada top properti yang Jakarta pinggiran dikit itu katakanlah 1 miliaran gitu. 1 miliaran itu komisi bersih itu kurang lebih 1%. Berarti per satu rumah 10 juta gitu. Nah kalau dia jual katakanlah setahun cuma 6 properti, itu udah 2 kali UMR loh. UMR-nya sendiri 60 juta. Ya, dia dari kerja dia sendiri 60 juta, dari jualan properti 6 biji dapat 60 juta. Berarti kan udah penghasilan setahun dia udah 2 kali UMR. Yes. Nah, dia cara jualan propertinya gimana? Sosmed. Instagram ada, TikTok ada, YouTube ada. Dan sekarang untuk masuk ke TikTok, masuk ke YouTube, masuk Instagram, it's free. Zaman dulu untuk mau jualan properti itu harus modal. Banner. Dijual, udah ada fotonya kayak orangnya gitu kan. Nah, sekarang nggak usah. Semua dari Instagram. Terus kemudian masukin ke kalau di properti itu, kalau aku perhatiin tuh ada website yang buat listing properti atau untuk jualan properti. Ya itu tuh masukin aja ke situ. Udah, kerjaannya seperti itu. Belum lagi jualan online. Sekarang ada Tokopedia, ada Shopee, ada Blibli, ada macam-macam lah ya. Itu mereka orang semua bisa jualan gitu. Nggak usah harus punya toko. Jadi banyak banget. Apalagi zaman sekarang buat jualan online tuh sebenarnya juga nggak butuh modal juga ya, bisa jadi dropshipper. Jadi bahkan nggak perlu punya inventory, nggak perlu punya gudang segala macam ya. Apalagi di e-commerce itu sekarang sudah ada payment method
Kredivo. Jadi konsumennya bisa pay later, gampang ya. Gampang untuk mendapatkan solusi pembiayaan. Iya, pembiayaan sekarang juga makin kenceng sih, makin banyak ya. Apalagi itu tadi side hustle sih menarik ya untuk jualan online sampai bahkan jualan properti online. Ada lagi kah mindset lain? Sebenarnya kalau udah ketiga yang tadi itu adalah kalau income-nya udah gede. Pertama kalau sudah kitanya udah nggak terlalu musingin orang lain, jadi fokus sama dirinya sendiri, udah ngerti mau apa. Kedua udah juga mulai nambah penghasilan. Ketiga tuh mulai ngerapiin keuangannya dia. Ya pertama paling nggak punya dana darurat lah. Jadi kalau ada apa-apa pasti masih pakai kayak kemarin PPKM kan 3 bulan gitu. Itu kan banyak toko yang tutup. Nggak, toko offline itu tutup loh. Nah itu income-nya dari mana ya? Paling nggak bertahan hidup dulu dari dana darurat gitu. Itu yang jelas nyata kemarin nih kejadian. Kalau udah COVID itu waktu kemarin dibayarin pemerintah. Zaman sekarang ya bayar masing-masing kan. Nah itu baru COVID gitu. Kalau ada penyakit lagi yang lain lagi gimana lagi ya? Paling nggak punya asuransi kesehatan lah. Asuransi kesehatan sekarang murah banget. Murah banget, semurah itu. Udah harganya udah mirip sama asuransi mobil. Tuh. Jadi kayak contoh kalau aku yang punya itu perlindungan 16 miliar tapi harga 4 juta setahun. Nah itu yang gitu setahun. Nah makanya itu aku bilang itu sudah semurah itu gitu. Sebagai customer aku juga udah happy. Nah habis itu uangnya udah banyak, uang penghasilannya banyak, udah mulai dikelola. Yang terakhir invest. Tuh. Berarti satu apa maunya, ya kan? Kedua fokus ke diri sendiri dan meningkatkan penghasilan. Ya. Ketiga itu ngebenahin keuangan. Ya, diberesin dulu pelan-pelan. Jadi kondisi keuangannya biar sehat dulu nih, aman nih. Dan termasuk ngebangun proteksi berarti tadi. Termasuk di situ. Masih sulit sekali ya meyakinkan orang untuk membeli asuransi karena buat mereka itu masih buang uang hilang gitu. Padahal sebenarnya melindungi ya. Ya, orang yang bilang asuransi itu penting itu 2 orang doang. Satu yang jualan. Yang kedua adalah orang yang udah pernah bayar tagihan rumah sakit sendiri. Itu pasti bilang penting. Kalau belum pernah masuk ke tempatnya rumah sakit, bayar pakai uang tabungan sendiri, pasti bilang nggak penting. Tapi kalau udah pernah, penting. Belum ngerasa perihnya ya. Keempat investasi berarti ya. Masih panjang kayaknya perjalanan anak-anak muda zaman sekarang ya. Oke, aku punya pertanyaan lagi. Ketika kita udah punya duit tadi ya, udah di manage uangnya, ada nggak sih sebenarnya porsinya? Oke deh, sekian udah diinvest, sekian untuk diinvest, sekian untuk dihambur-hamburkan untuk flexi, membeli barang-barang yang bisa dipamerkan. Mungkin ada kebutuhan itu ya, kebutuhan untuk bersosialisasi gitu ya, supaya bisa diterima di satu tempat, makanya dia harus punya barang-barang seperti itu ya. Menurutku sih fine aja sih sebenarnya, karena apa? Toh di end akhirnya kerja uangnya dipakai buat apa sih? Itu dari dulu tuh kayak misal diributin nggak boleh minum kopi merek tertentu gitu sering-sering gitu karena itu bisa menghancurkan kondisi keuangan gitu. Ya sudah sih, kalau memang kerja udah capek-capek kerja, terus memang uangnya juga udah diatur dan itu memang bisa, ya kenapa enggak gitu. It's fine gitu. Kalau misal mau beli jam mahal, ya itu kalau memang uangnya ada dan memang dia bisa, ya it's fine gitu. Jadi kalau saya tuh lebih mempertanyakan kayak hidup diirit terus ketika uangnya numpuk udah mau dipakai buat apa? Gitu ya. Iya, kalau misal memang udah ada jatahnya nih untuk anak, pendidikan anak udah ada, buat rumah udah ada, buat pensiun udah ada, dia punya uang lebih karena dia kerja lebih banyak. Ya sudah, kalau dia mau beli mainannya dia, ya udah nggak apa-apa. Contoh nih, kayak saya sebut orang ya, misal nih contohnya Raffi Ahmad gitu. Dia kerja sampai jam 3 pagi, jam 4 pagi baru beres nih. Terus kalau dia punya uang banyak, kalau dia bisa beli mainan, dia punya mobil mewah banyak gitu. Ya sudah lah, nggak apa-apa, orang dia kerja lebih keras kok. Yang penting anak sekolah udah terpenuhi. Untuk rumah dia terpenuhi, ini udah terpenuhi, dia udah punya mainan, ya udah nggak apa-apa gitu. Ya kalau Raffi Ahmad sih tidak perlu dipertanyakan lagi ya kesehatannya. Kalau dia udah bebas deh, mau 7 turunan mau ngapain aja. 7 turunan udah bebas ya. Tapi kalau kita mau seperti itu, berarti kita harus bayar kerja kerasnya si Raffi Ahmad. Betul. Intinya gitu. Jadi jangan lihat
yang dia dapat, tapi yang cara dapetinnya juga gitu. Benar. Kerja dari jam 7 pagi sampai jam 3 pagi itu siapa yang mau jalanin puluhan tahun? Iya, setuju. Siapa yang mau jalanin? Aku selalu juga percaya bahwa ya choose your battle aja gitu ya kan. Kayak apa yang mau lu dapatkan, tapi apakah lu juga mau memilih menjalani jalan untuk menuju ke situ? Yes, satu poin yang aku mau sampaikan gini. Kebanyakan orang yang komenin orang flexing itu adalah orang-orang yang kerja 9 to 5. Kerjaan kantoran 9 to 5 itu yang komentarin orang-orang flexing. Nah, orang-orang yang flexing itu kerjanya dari pagi ketemu pagi. Jadi nggak imbang. Mungkin karena yang dipamerin juga nggak imbang ya, hanya hasilnya aja. Tapi mungkin dia jatuh bangunnya gimana nggak dia pamerin juga ya. Karena itu nggak keren. Dimarahin klien kalau ada bangun pagi-pagi untuk ngerjain kerjaan, yang lain lagi santai, itu nggak keren. Gagal, mungkin pernah kehabisan uang juga, ditipu ya. Pastilah, pasti. Semua orang pasti punya rodanya. Pasti. Baik. Terakhir nih. Yes. Tips mengatur keuangan biar nggak diatur sama uang. Oke. Aturan pertama, lupakan itu 50-30-20. Oh, benar. Itu kan banyak kita dengar ya. Ya, forget it. Kenapa? Nggak make sense. Misal nih, ada orang dengan penghasilan UMR Jakarta 5 juta rupiah. Ikutin tuh 50-30-20. 50 buat hidup, 30 buat pinjaman, 20 buat saving. Berarti saving berapa? 20. 1 juta rupiah tiap bulan kali 12 bulan berarti 12 juta kerja 5 tahun 60 berarti apa? 60 juta mungkin lebih sekitar 70-80 di Jakarta sama sekitar Jakarta 70-80 mau beli rumah mana? Gak make sense hitungannya. Itu forget it. Kan tapi buat orang-orang nge-save 20% itu udah alhamdulillah nggak sih? Maksudnya Mas Maven mau menyarankan biar savingnya lebih banyak dong berarti dari 20%. Iya, saranku gini. Tentuin dulu maunya apa, lifestyle mana yang kamu mau pilih. Itu bebas. Karena setiap lifestyle itu pasti ada harga yang harus kita bayar. Betul. Nah, kalau memang mau rumah yang harganya katakanlah 500-600 juta, hitung dulu. Berarti kita tuh butuh berapa? Nah, kalau income-nya kita yang utama nggak ngejar, itu yang digedein. Tapi jangan mikir, oke, gue punya uang segini dari penghasilan gue. Misal nih, ini yang terjadi nih, sistem ini. Oke, gue kerja penghasilan UMR 5 juta. Oke, misal. Terus kemudian pengennya beli rumah, nggak cukup, udah ngeributin kenaikan gaji gitu. Come on, kalau semua orang naikin gaji, dan pengusahanya mungkin nggak bisa bayar kenaikan gaji itu, yang ada pengusahanya akan mindahin dari yang gajinya tinggi, daerah yang gajinya tinggi ke daerah yang gajinya lebih rendah. And it happens. Nah, the way thinking itu dibalik. Yang pertama, yang mimpinya kamu tuh mau beli apa? Be realistic. Nah, kemudian untuk mendapatkan ini dihitung, kira-kira kamu harus melakukan apa? Berapa banyak yang harus disiapin uangnya? Nah, kalau memang ternyata satu orang kerja nggak bisa, ya udah, berarti nanti suami istri kerja dua-duanya, double income. Ya, pengen nyekolahin anak, misal nih, pengen nyekolahin anak ke luar negeri gitu, dan itu memang biayanya mahal, katakanlah sampai 1 miliar 2 miliar. Dan kalau misal cuman dari satu orang kerja nggak cukup gitu, ya sudah, berarti dua-duanya harus kerja kan. Cari income-nya, gedein untuk mendapatkan untuk beli lifestyle itu. Jadi dibalik. Kenapa nih kayak? Enggak, maksudnya lebih sulit prakteknya ya saudara-saudara gitu. Iya harus kalau menurutku realistis sih. Realistis. Jadi hitung yang mau dibeli apa, terus kemudian cari duitnya. Kalau udah dirapiin, dibantu sama investasi, tapi tetap realistis gitu. Nah ini mungkin jadi eliksirnya sih sebenarnya, kata realistis ini. Untuk tadi kita kan ngomongin flexing gitu ya. Apa itu sah-sah saja dilakukan, tapi ini realistis apa enggak? Iya kan? Untuk keadaan orang itu saat ini, benar dong? Betul. Betul. Mungkin itu kesimpulannya. Harus realistis gitu. Oke, ada last comment mungkin mengenai budaya atau fenomena flexing, Mas Maven? Ya, kalau aku juga komentar dua-duanya ya. Kalau buat orang yang punya harta berlebih dan memang mau ditunjukin lifestyle-nya, ya pikirin hati-hati, ada dampak positif dan negatifnya. Positifnya ya
Ya memang status sosial bisa naik, kelihatan keren gitu. Tapi dampak negatifnya, ya kesenjangan ada banyak, kalau ada banyak orang yang nggak suka. Dan sekarang kan juga di media juga lagi panas ya, gara-gara orang-orang pejabat-pejabat ada yang flexing, atau istri pejabat flexing gitu kan. Jadi orang-orang pada panas gitu. Ya pikirin aja plus minusnya mana. Tuh. Nah terus buat orang yang panas, yang nonton panas, ya tadi para netizen. ya udah, kita tuh nggak bisa membuat orang lain jangan flexing gitu. Itu tidak bisa. Yang kita bisa lakukan adalah reaksinya kita. Kalau kita ngeliat orang flexing, ya sudah, gimana reaksi lo? Kalau itu aja panas, gitu aja panas, itu malah hancur. Iya. Karena pada akhirnya kita cuma bisa mengontrol diri kita sendiri ya Mas ya, nggak bisa mengontrol orang lain. Oke, baik. Wah, luar biasa. Jadi ini dua-duanya harus sadar ya, dari sisi orang yang flexing diperhitungkan konsekuensinya, begitu juga orang yang termakan melihat orang yang flexing. Panas. Oke, terima kasih Mas Melvin. Thank you. Luar biasa, happy banget ini kayaknya bisa berlanjut sampai besok ya pembicaraannya saudara-saudara. Oke, kalau gitu makasih banyak Mas Melvin. Kita ngobrol-ngobrol lagi di sesi Kredikast selanjutnya.